Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun di dunia maya, tapi tidak mengurangi upaya kita untuk tetap belajar begitu ya, untuk menambah skill dan lain sebagainya. Ya, saya harapkan ya kalian semuanya baik-baik saja. Ya, dan tetap terus untuk cari ilmu, untuk menimba ilmu dan melangkah untuk mencari skill yang lebih baik untuk bekal kalian di masa yang akan datang begitu. Ya, baik, kita lanjut kembali untuk kuliah kita ya. Di sini di dalam aplikasi komputer ya, saya nanti hanya akan memberikan hal-hal praktis saja. Jadi tidak terlalu berteori, tetapi apa prakteknya bagaimana. Jadi untuk awal, untuk Microsoft Word nanti adalah bagaimana kalian cara membuat makalah dengan baik dan sesuai standar. Kita punya aturan main sendiri, begitu ya. Jadi nanti bagaimana kalian mengaturnya, bagaimana kalian mengeditnya, kemudian juga bagaimana cara kalian mengatur per paragrafnya. Jadi ini nanti akan kita mulai dari dasar sendiri. Jadi anggap aja bahwa kita memulai dari nol. Jadi kalau yang sudah bisa harap bersabar saja dulu, gitu ya. Ya, jadi baik. Bagaimana cara kita memulai? Jadi ini adalah program kita, program Microsoft Office, ya, yang akan kita berikan nanti ada Word, kemudian Excel dan PowerPoint. Masing-masing paling tidak target saya nanti sekitar Word itu 3 atau 4, kemudian untuk Excel-nya 2, untuk PowerPoint-nya 2, dan lain-lain nanti bisa menyusul dan akan saya terangkan nanti ketika di dalam kelas gitu ya, untuk pertemuan saya kira minggu ketiga bulan-bulan ini gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita memulai? Di sini saya memakai yang Office 2016, bisa juga pakai yang 2007, jadi minimal 2007. Kenapa? Itu lebih mudah. Kalau yang bawah yang 2003 itu agak sulit. Ya. Jadi mulai bisa digunakan Office 2007, kemudian juga Office 2010, 2013, dan 2016. Nah, saya akan menggunakan yang Office 2016 kayak gitu. Nanti kita juga bisa istilahnya pakai yang lain, tidak apa-apa masalah. Nah, bagaimana cara memulainya? Kita ini diklik pada Start, pada All Program, ya. Setelah itu nanti kita pilih yang ini. Ya, ada Microsoft Word 2016. Kalau di ini tulisannya biasanya adalah Word pada posisi di mana? Nah, ada di bawah ternyata. Ini klik di sini bisa, atau kita bisa klik di taskbar sini. Nah, ini ya, taskbar sini. Atau kita juga bisa ini kita di desktop kita membuat sendiri. Misalnya new, ya, klik kanan, kemudian new, kemudian Microsoft Word dokumen. Jadi begini. Nah, ini kita ganti misalnya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Artinya banyak cara yang bisa kita menuju ke suatu tempat kayak gitu. Jadi ada banyak cara tergantung berdasarkan pengalamannya apa. Silakan semuanya bisa. Jadi kita coba melalui taskbar di sini, klik bisa, di sini juga bisa. Sama aja saya klik, nanti akan ada muncul. Nah, kita sudah masuk di Word 2016. Nah, perbedaannya gimana dengan Office yang sebelumnya, Office 2007 misalnya, atau Office yang 2010, 2013, ya. Sama aja, kalau saya sih tergantung cara menggunakannya. Cuman memang semakin ke sini itu semakin lengkap, ya. Semakin ke sini semakin lengkap, ya. Nah, di sini ada
menu-menu, misalnya saya klik home, di sini ada menu-menu. Di sini adalah jenis huruf, kemudian ini besar kecilnya, ada tebal, ada miring, ada di sini underline. Ya, banyak nanti bisa dicoba. Di sini, ya, ini. Nah, oke. Kemudian di insert ada apa aja, di sini untuk tabel, picture, online, ini kemudian bentuk-bentuk, nanti bisa dicoba. Hampir sama sebenarnya dengan jangan office-office yang lain. Cuman di sini lebih lengkap, lebih kalau misalnya membuat desainnya itu juga lebih lebih bagus. Dan kita buat misalnya di cover ya, di sini nanti juga bagus. Ada desainnya, ada layoutnya, sama aja. Ya, ada penyempurnaan. Gitu. Ya. Nah, kita kenal dulu di sini. Ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan. Kita nanti akan sering menggunakan pada posisi home karena perintah-perintah untuk mengetiknya nanti ada di situ kebanyakan gitu ya. Kita kenal dulu yang ini. Nah, ini yang putih, ini namanya adalah lembar kerja. Jadi putih ini namanya adalah lembar kerja. Ya, artinya tempat kita nanti ngetik, tempat kita istilahnya apa ya itu ngetik lah tempat kita. Sebelumnya dulu mungkin nanti kalau diingatkan kembali nanti ketika bertemu ya secara kelas, jadi kita 1 bulan sekali ketemu, nanti akan saya bagikan game yang untuk latihan ngetik 10 jari. Nah, biasanya kan kita pakai ngetiknya itu pakai 11 jari. Nah, nanti cukup 10 jari aja itu nggak perlu banyak-banyak. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, ini lembar kerja, kemudian di sini yang kelap-kelip ini adalah yang namanya kursor. Di sini kalau kita nanti ketik, ya, maka dia akan muncul. Nah, nanti akan saya kasihkan gamenya. Jadi kadang itu dengan bermain game itu kita bisa menikmati belajar kita. Jadi memang perlu juga, ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tentunya poin berikutnya nanti ketika yang paling penting bagi saya adalah di sini ada ruler, ya. Ada ruler di sini. Apa itu? Garis, ya. Klik ini nah, kalau saya hilangkan centangnya maka akan hilang. Tapi kalau saya munculkan maka di sini nanti dia akan muncul. Ini nanti dalam pembuatan makalah ini akan sangat membantu. Nanti akan saya tunjukkan caranya bagaimana, bagaimana membuat sebuah makalah yang baik. Artinya kita memulai bagaimana cara untuk membuat makalah dengan cukup sekali ketik langsung print, tidak usah kita ngedit lagi. Terkadang itu bagi para pemula itu dia sudah ngetik, cuman ngeditnya itu lebih lama daripada ngetiknya. Nah, ini nanti kita proses itu dan saya harapkan kalian bisa menggunakannya. Kemudian kenapa? Dari sini nanti kalian cukup ngetik, selanjutnya diatur. Jadi ngetik sambil diatur maksudnya. Kemudian setelah itu ya tinggal print, tidak perlu kita edit lagi, mengatur paragraf dan lain sebagainya. Pada saat proses pengetikan hal itu sudah kita atur. Jadi ini yang saya berikan bagian mengetik sebuah makalah biar cepat, tidak perlu kita edit ulang kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya baik, saya munculkan bahwa itu tadi. Kemudian kita kembali ke home. Kemudian jenisnya huruf apa? Ini biasanya kita pakai kalau yang full Calibri tidak apa-apa, atau yang Times New Roman tidak apa. Biasanya besarnya hurufnya 12. Jadi gitu, tidak apa-apa. Jadi kalau yang untuk skripsi biasanya adalah Times New Roman 12. Kita pakai itu aja. Nah, misalnya kita ketik di sini. Kalau ngetik ke ini huruf besar berarti caps lock-nya kita nyalakan, ya. Caps lock-nya kita nyalakan. Ini berarti huruf besar. Misalnya ini bab 1 kemudian untuk turun makanya kita perlu enter. Cara menengahkannya gimana? Jangan menggunakan spasi. Ini ada yang masih menggunakan spasi. Nah, cukup kita ini blok, klik seret, atau pakai tekan shift, kemudian panah ke bawah. Nah, itu muncul panah ke kiri,
itu berarti kita huruf. Kalau kalian panah ke bawah, kemudian shift-nya tetap ditekan, ya, maka langsung ngeblok kayak gitu. Nah, di sini nanti cukup, di sini ada ikon atau Ctrl E. Ya, saya kembalikan. Kalau di sini, nah ini rata-rata kiri, ini rata tengah, ini adalah rata kanan. Nah, ini adalah rata justifi. Berarti kiri, rata kiri dan kanan. Untuk bab, awal bab, maka kita akan munculkan kita menggunakan itu. Ya. Ini misalnya. Kemudian contoh membuat lagi, misalnya huruf A. Saya ketik. Untuk lupa, caps lock-nya nyala. Kalau saya sih kadang untuk huruf caps lock-nya itu tidak perlu saya nyalakan. Saya tetap hanya untuk menekan shift, ya. Kemudian hurufnya saya tekan, gitu ya. Saya menunjukkan latar belakang. Ini cara membuatnya. Kemudian kita enter. Terus kemudian di sini kita buat rumusan masalah atau apa nanti bisa, atau istilahnya nanti apakah kalian menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Rumusan masalah oke, tidak masalah. Ini hanya sekedar contoh. Nah, kalau sudah, ini tadi kan rule-nya di sini. Nah, ini biar bagus, ya. Ini cara ngetiknya saja. Untuk pengaturannya, bagaimana istilahnya ukurannya, nanti kita jelaskan minggu depan, gitu ya. Nah, ini kita blok. Nah, kemudian di sini ada segitiga di atas, lihat ya. Ini ada namanya first line indent. First line indent ini adalah dia untuk apa istilahnya, kalau kita gerakkan, kita seret, maka akan bergerak. Ya kan, akan bergerak. Jadi, kalau yang ini left indent itu kalau kita gerakkan maka bergerak sebelah kiri yang kotak ya. Nah, ini kita gerakkan ke pinggir. Perkara ukuran nanti kita atur di pertemuan berikutnya. Nah, ini. Jadi begini. Oke ya. Jadi kita geser biar nanti mudah. Kemudian setelah itu, jadi saya harapkan setelah A sama B, itu misalnya, kita buat semacam ini, maka kita tidak perlu menghapus. Kalau kalian kebanyakan mungkin setelah A, kita tekan enter langsung berikutnya. Nah, saya sarankan ini, kenapa? Nanti agar kita mudah. Misalnya gini, oke, A sama B sudah kita buat, setelah itu kita enter. Nah, ini nanti kita backspace, berarti huruf B-nya ini kita hapus. Setelah itu kita ketik. Cepat. Ya. Nanti akan saya ambilkan contoh dari online lah ya. Oke. Cukup segini. Nah, ini contoh saja. Nah, akan kita coba yang tadi atas adalah, ini adalah first line indent. Kalau kita letakkan kursor di sini dulu yang penting. Nah, ini kita gerakkan, maka baris pertama itu nanti dia akan bergerak. Kalau ini left indent, maka semuanya akan bergerak. Jadi yang maksud sini adalah untuk left indent itu lurus dengan huruf L. Jadi posisinya gini. Untuk membantu kita tekan ALT. Artinya apa? Biar ada sentimeter di atas ya. Ada kata apa? Sentimeter di atas. Kalau kita lepas ALT, maka tidak ada, dan gerakannya cepat. Tapi kalau kita tekan ALT dengan kita seret, maka dia akan gerakannya lambat dan kita bisa mengontrolnya gitu ya. Nah, gitu, oke. Nah, ini biasanya masuknya adalah aturan di kamus kita adalah 1,27. Nah, atau sekitar 6 sampai 7 huruf. 1,27. Kebanyakan 1,27. 26 dikit geser. Atau mendekatilah enggak apa-apa. 25, 26. Iya, kelebihan lah. Ya 1,27 lah ya. Anggap aja 1,27. Jadi sekitar ini 6 sampai 7 huruf. Jadi kalau ini sudah paragraf pertama kita atur, kemudian ini titik. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita tidak perlu ngaturnya lagi. Kenapa? Sudah
sama dengan yang atas. Makanya di sini pentingnya kita atur pertama kali. Saya tadi kan A sama B, kemudian subbab ini saya munculkan di awal. Nah, berikutnya juga gitu. Setelah itu kita enter. Nah, dia langsung, kita tidak perlu mengatur lagi di atasnya. Nah, oke kan? Ya, ini contohnya untuk ini ya, biar cepat gitu. Nanti mungkin lain kali kan kita tunjukkan di just enter. Jadi kenapa? Ini kita tidak usah ngatur awal paragraf. Kadang ya, kalau itu saya masih menemukan gini, posisinya ini sebenarnya kalau ngetik aja tidak apa-apa ya. Tapi kalau sudah bulat ditambah spasi dan lain-lainnya itu sulit. Bagaimana caranya? Kita blok aja. Ini left indent, kita klik, kita ketikkan ALT sini kan. Nah, ini ngaturnya kalau ini cepat. Tapi kalau kita atur dari awal itu kan enak, kita tidak usah ribet-ribet. Ya. Nah, ini kemudian saya sarankan nanti dalam pembuatan makalah adalah menggunakan yang Ctrl C, artinya rata kiri dan kanan. Ya, nanti akan minggu depan akan saya ulangi kembali terkait Ctrl C. Ya, kemudian setelah itu untuk paragraf kita klik sini. Nah, sini ada paragraf. Kemudian after ini kita nolkan dan beda jarak. Multiple ini kita pilih untuk pembuatan makalah itu adalah 1,5. Ya, pembuatan makalah itu 1,5. Kemudian untuk pembuatan skripsi itu pakai double itu 2. Atau nah, ini kontrol 1,5. Kemudian ini double. Ya. Atau kalian cukup menggunakan istilahnya kalau spasi 1 kontrol 1. Spasi 1,5 berarti kontrol 5. Spasi 2 berarti kontrol 2. Harus ingat ya. Spasi 1 itu ini di blok tapi yang penting di blok ini cara blok nah, kayak gini tadi. Kita share pakai mouse atau kalau pakai keyboard kontrol sama shift ditekan kemudian panah di bawah. Ini adalah untuk ngeblok biar kita bisa memaksimalkan kayak gitu. Ya. Nah, blok, kemudian kontrol 1 berarti paragrafnya 1, kontrol 5 itu berarti paragrafnya 1,5, kemudian kontrol 2 itu adalah yang paragrafnya double. Kalau untuk makalah, nanti saya sarankan adalah kalian menggunakan kontrol 5, ya, biar tidak terlampau ini. Nah, kemudian saya harapkan juga bahwa di awal ini nanti ya kita beri tebal, ya. Tebal. Nah, sub juga gitu kita beri tebal. Ya. Tebal itu berarti kontrol B. Ya. Tebal itu berarti kontrol B. Nah, kemudian ini, nah C juga gitu kita buat. Oke, misalnya 1. Bagaimana dan lain sebagainya. 2 juga gitu. 3. Jadi gitu. Cara mengatur. Jadi ini sudah siap untuk di print. Kenapa? Sudah kita atur. Artinya kita tidak perlu ngatur paragraf lagi. Nah, kebanyakan untuk pemula itu biasanya setelah ngetik selesai baru ngatur editing, dimasukkan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dari awal sudah kita atur, maka kita tidak perlu untuk istilahnya ini mengatur kembali. Kita tinggal ngecek hurufnya sudah benar atau tidak. Nah, sudah ya, tinggal ngeprint. Jadi kayak gitu. Nah, tambahan kembali ini ke kait sudah. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan ya, kemudian di kolom komentar. Setelah itu nanti bisa kalian nanti melalui video berikutnya akan saya jawab pertanyaannya. Jadi kalau kurang jelas itu ya. Jadi kita awal cara membuat ini. Tambahan kembali, biasanya kalian membuat daftar isi. Ini ada permasalahan, artinya ada berbagai macam cara. Tapi ini saya berikan cara yang paling simple. Ya, paling simple atau mudah, bisa ada banyak. Ini kita tekankan Ctrl E, misalnya cover. Nah, ya, cover. Nah, kalian kan biasanya menggunakan titik-titik ini. Ini
agak kelamaan. Kenapa? Ada kesulitannya kita mengatur jaraknya, kemudian di sini memberi halamannya juga akan ada masalah. Ya, ya enggak? Oke, gitu. Bagaimana cara nyempatnya? Cukup aja. Ini kita ketik cover. Setelah itu di sini paragraf ada ini kita klik yang pojok. Nah, nanti kita atur tabnya, tab ya, atur tabnya, tab. Berarti di sini adalah 0 sampai 15 atau 16. Maka kita atur itu. Ya. Pada tab position nanti kita pilih leadernya. Ini kita pilih yang ini. 2. Setelah itu kita ingin dianggap berapa? Misalnya untuk pemberian halamannya 15 ya. Oke, kita atur 15. Nah, ini kita 2, kemudian kita set. Berarti ini pada posisi 15 nanti kita akan memberikan agak atau kita clear aja 14 saja ya, 14. Oke, biar ada jarak. Oke. Sudah kan kita buat, maka kita ini tinggal kita tab. Nah, sudah muncul, kemudian tab lagi, baru kita beri halaman cover. Kita yang bawah tinggal copy, kita enter, maunya berapa? Nah, maunya berapa? Ini saya biasa aja. Ini tadi spasinya, ini kita buat 0 ya, 1,5 aja. Nah, cover biasanya ini kata pengantar, kata pengantar. Nah, di sini kan titiknya tidak bergerak. Kata pengantar, misalnya lagi lembar pengesahan. Setelah itu nanti di sini ada daftar isi. Nah, artinya kita tinggal nambah ini di belakang ini. 3, ini 4. Atau kali yang bawah bisa kita kontrol. Just kemudian di sini apa? Bab 1, bab 1. Misalnya apa? Pendahuluan. Halamannya berapa? 1 misalnya. Artinya cepat. Artinya kita tidak perlu. Nah, itu tambahan sekilas bagaimana kita mengatur paragraf tadi. Jadi ini kita dulukan, kemudian A sama B, kemudian paragrafnya di awal kita ngetik itu sudah kita atur, maka kita akan enak untuk berikutnya kita tidak perlu mengatur kembali. Nah, ini kita langsung dia set. Oke, nah, dia langsung ketik begitu. Nah, kira-kira begitu untuk materinya hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk sementara. Bisa kita lanjutkan nanti untuk periode berikutnya. Atau apa yang ingin saya tambahkan ya? Sebentar saya klik-klik dulu. Oh iya, tabel nanti belakang-belakang, detail layout ini untuk minggu depan. Untuk ya. Oke. Mungkin itu dasarnya, kemudian nanti bisa kita lanjutkan pertemuan untuk selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan. Saya akan senang kalau kalian bisa belajar dan memaksimalkan gitu ya. Kadang memang bisa banyak yang bisa, cuman cara pengaturannya yang berbeda-beda. Baik, untuk hari ini cukup. Ya, ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.